Terjadi antrean ketika kemudian mengambil syarat berupa swab antigen di Bandara Soekarno-Hatta. Hari ini saya mendapatkan informasi sekitar 2 jam sekarang. Mbak Adita Irawati, juru bicara Menteri Perhubungan, bagaimana kemudian Anda memberikan informasi kepada masyarakat bahwa ke depan negara hadir ketika kemudian ada antrean ini, meskipun kita tahu operatornya adalah Angkasa Pura, tapi tentu Kementerian Perhubungan sebagai regulator punya peran di sini. Bagaimana kemudian Anda sebagai juru bicara Kementerian Perhubungan melihat antrean dan kemudian mencari solusinya, ikut membantu mencari solusinya, Mbak Dita? Ya, baik Mas Aiman. Yang pertama kami itu melihat ini kan sebenarnya bagian dari layanan ya para operator transportasi ini, baik itu prasarana maupun sarana transportasi menyelenggarakan rapid test untuk penumpangnya itu kan bagian dari layanan. Jadi kita bisa sangat memahami. Tapi bahwasanya kemudian ini bisa menimbulkan antrian, ya ini satu hal yang jadi concern kami juga sebagai regulator. Sehingga kami sejak awal ketika kemudian terjadi antrian ini, sejak kemarin ya antrian itu terjadi, kami sudah meminta kepada para operator ini tadi untuk betul-betul bisa mengelola kembali gitu sistem, misalnya sistem registrasi. Ini kan kenapa jadi menumpuk kan karena mereka datang berbarengan, registrasinya semua manual, dilaksanakan di lokasi, sehingga prosesnya panjang. Nah, kita belum bicara volume orang ya. Nah, makanya kalau kemudian itu bisa dipersingkat, misalnya seperti yang kami juga sudah diberikan laporan oleh Angkasa Pura, sudah dilakukan pre-order melalui sistem online. Ini sebenarnya bisa memutus proses ya. Jadi lebih singkat, ya ketika datang proses untuk dilakukan tes juga lebih pendek. Nah ini hal-hal yang kami minta kepada para operator untuk bisa dicari solusi-solusi ini. Jadi ke depan salah satunya nanti alternatifnya dari regulator, Kementerian Perhubungan kepada operator Angkasa Pura itu meminta agar semua tes yang dilakukan di sana dilakukan secara online. Mendaftarnya online dulu begitu ya? Betul, dan walaupun juga kita tetap bisa menerima ya yang misalnya go show atau mendadak, tapi paling tidak potensi penumpukan orang kan bisa dikurangi kalau kemudian prosesnya itu dilakukan secara digital, gitu Mas. Baik, Mbak Ellen terakhir apa yang bisa Anda sampaikan di sini? Iya betul, jadi kalau misalnya untuk penumpang itu kan untuk pelaku perjalanan keinginannya kan memang tidak ingin untuk berkerumun, sehingga alternatif itu harus mereka dapatkan. Sebenarnya kalau saya lihat dari aplikasi-aplikasi yang menyediakan tes COVID-19 ini, memang saat ini mereka pun penuh gitu. Mau mencari jadwal, kalau mereka jadwal hari ini mau jam berapanya itu ada. Tetapi kalau saya lihat itu baru bisa dapat 2 hari atau 3 hari ke depan. Jadi memang saat ini demand-nya sangat tinggi. Nah kalau di Angkasa Pura atau di bandara, mungkin disaran aja barangkali bisa dilakukan drive-thru juga. Karena kalau antrian dengan drive-thru itu kan misalnya dibuat tidak berkerumun. Dan kalau itu bisa dilakukan seperti di aplikasi kan mereka banyak menyediakan drive-thru. Dan walaupun sekarang antriannya panjang tapi kita ada dalam mobil masalah atau di sepeda motor. Untuk bandara mungkin bisa karena lahannya luas, tapi kalau untuk stasiun mungkin agak kesulitan, nanti saya agak sulit membayangkan. Tapi ini tentu tengah dipikirkan karena ini hal yang baru, memang nanti kita akan cermati bersama bagaimana kemudian operator nanti Angkasa Pura dan juga PT KAI misalnya memfasilitasi ini. Niatnya baik untuk pelayanan tapi ternyata ada efek lain, tentu itu menjadi sebuah tantangan baru. Terima kasih Mbak Adita Irawati, juru bicara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, kemudian juga pengamat transportasi dari Universitas Indonesia Mbak Ellen Tangkudung. Terima kasih, selamat malam. Saudara, informasi ini adalah akhir dari sekaligus Sapa Indonesia Malam yang